Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Feby Alfiani. Kami akan mempresentasikan tugas analisis proses bisnis yang berjudul tentang analisis perancangan sistem proses bisnis excited. Dan dosen pengampu Ibu Nur Fitrianingsi, SPD, MKom, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Oke, langsung saja saya jelasin tanpa berlama-lama lagi. Langsung kita ke slide berikutnya. Nah, sebelum yang pertama ini adalah kita bahas dulu organization process chart. Di sini ada 4 atribut yang kami ambil, yaitu bos, manajer, pelayan, koki pembuat minuman makanan, dan kasir gitu. Yang kami ambil adalah bisnis peracik minuman yang biasanya sering ada di samping jalan, yang melayani hanya makanan, minuman, dan makanan saji. Oke, langsung aja overview bisnis prosesnya kayak gimana. Jadi gini, oke, ada 3 atribut: peracik minuman, pelayan, dan kasir. Nah, dari pertama adalah kasir. Kasir ini dia akan mengonfirmasi data jualan bahan-bahan yang ada untuk hari ini dan yang tidak ada gitu. Dia akan mengonfirmasi ke pelayan dan juga ke peracik minuman gitu. Nah, setelah datanya sudah diketahui semuanya, maka tugas pelayan dan peracik akan mengerjakan pekerjaan masing-masing mereka sesuai dengan bahan-bahan yang ada gitu. Jika yang tidak ada, maka diseleksi. Nah, tugasnya pelayan dia adalah menerima pesanan oleh pelanggan dan dia akan menyampaikan ke peracik minuman gitu. Nah, ke peracik minuman ini dia akan menerima pesanan tersebut dan melihat sesuai dengan bahan baku yang ada di tempat tersebut. Jika bahannya ada, maka harus diadakan persetujuan. Jika bahannya tidak ada, maka tidak disetujui pesan tersebut. Oke. Ditolak. Nah, setelah seandainya pesanannya ada atau ini, dia akan membuatnya gitu. Oke, membuatnya. Setelah membuatnya, dia akan mengembalikan ke pelayan pesanan tersebut. Nah, mengembalikannya ke pelayan itu, terus pelayan akan menerima dan membawakan ke pelanggan. Setelah itu, tugasnya pelayan adalah melaporkan data atau jualan tersebut atau pesanannya, jumlah pesanannya, harganya ke kasir. Nah, disitulah namanya validasi pembayaran gitu. Pembayaran, kasir akan mengonfirmasi data pesanan gitu. Setelah dia diterima, tugasnya kasir mengkonfirmasi pesanannya sama pelayan dan konfirmasi juga sama peracik. Jika sudah betul, maka langsung tinggal di input gitu. Oke. Selanjutnya ini adalah organizational process pada level 1. Nah, di sini divisi produksi. Cuma terdapat divisi produksi. Ada manajer, pelayan, peracik, dan kasir. Jadi pertama adalah yang pertama adalah mulai dari manajer. Dia tugasnya mengarahkan. Jadi sebagai manajer di sini tugasnya adalah mengarahkan karyawan, peracik, dan kasir gitu. Nah, setelah itu pelayan dia akan tugasnya adalah menerima dan mengantarkan pesanan gitu.
Dan peracik di sini tugasnya adalah dia hanya meracik minuman sesuai pesanan. Kasir dia menerima pembayaran dan laporan pesanan. Selanjutnya yaitu organisational process. Pada level 2 yaitu ada 4 atribut. Pertama, manajer, pelayan, peracik, dan kasir. Pada manajer, operasional kedai, kemudian pengawasan. Pada proses operasional kedai, pelayan melayani pelanggan, kemudian menerima pesanan pelanggan, lalu peracik mengecek persediaan bahan. Jika tersedia, ya, maka peracik meracik minuman. Jika tidak, maka peracik melapor kekurangan bahan kasir. Adapun kasir yaitu menerima laporan bahan, kemudian menerima daftar pesanan. Selanjutnya yaitu organisational process. Pada level 3 yaitu ada 4 atribut: manajer, pelayan, peracik, dan kasir. Di sini kita hanya menggunakan 2 atribut, yaitu pada proses manajer dan pada proses kasir. Adapun manajer yaitu menerima hasil laporan dan penjualan, sedangkan kasir membuat laporan penjualan. Pada tahap terakhir yaitu menerima hasil laporan dan penjualan. Adapun terakhir yaitu diagram sistem proses atau sistem pelaporan. Proses pertama yaitu ada login, kemudian tampilan laporan penjualan, lalu edit laporan penjualan, kemudian simpan laporan, terakhir yaitu end atau selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.